Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rahmatullah. Seperti biasa bahwa acara KIP pada sore hari ini nanti diawali dari taksim oleh beliau Ustaz Evan Rianto, kemudian langsung dilanjutkan inti ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Peter. Alhamdulillah dia sudah rawuh. Nanti akan menyampaikan materi urgensi syahadat. Walaupun kita sudah lama ya, tapi maknanya insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya lebih Indonesia monggo taksim pada kesempatan ini kepada Ustaz Evan, dipersilakan semua. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan taksim kita. Bacaan surah Al-Baqarah mulai ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu. Halaman 6 paling bawah. Perlu diketahui Bapak Ibu, kita menggunakan irama ros dengan dua nada. Kita contohkan dulu surah Al-Baqarah dan sampai satu rukuk dan Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Ani satu rukuk, kemudian kita masuk saya di rukuk ketiga ya yang masuk itu dan seterusnya. Kita balik terlebih dahulu dengan surah Al-Fatihah irama tos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya halaman 6 dan 7 ayatnya 21 ya yang paling bawah.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم bukan khalaqakum u'budu jadi beda dengan kalau itu hamzah u'budu itu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون mengawali untuk nada kedua. Mengawali untuk nada kedua itu bukan walladzi itu nada satu, sedang ini nada dua. Walladzi tidak walladzi satu, walladzi dua. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا Alladzi Bapak Bu Ja'ala bukan ja'ala Ja'ala Alladzi ja'ala lakumul arda firasha فراشا والسماء بناء sama bina itu wajib 5 harokat paling pendek. Jadi tidak cukup hanya 2 harokat. Firasya was-samaa binaan diberhentikan, diwakafkan menjadi A 2 harokat. Ulangi sekali lagi. Ini tergesa-gesa was sebelum didengungkan. Firasya was-samaa
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم riz bukan ini namanya apa ya, memantulkan, bukan yang huruf bawah tawar ya, jadi tidak dipantulkan karena bukan huruf bawah, bukan riz tapi riz. Tapi kalau tadi yaja nanti taja'al itu mantul ya. Fa'akhraja فلا تجعلوا لله أندادا أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا bisa naik, untuk raibin bisa ada lagunya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna wa in kuntum fi raibin mimma نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. Disiplin itu jenenge riswah niku Pak Ibu ya, riswah niku garis bawah jadi itu berhenti di surah ya. Fa'tu bi suratin min mithli Fa'tu bi suratin min mithli. Ulangi dari wa in kuntum. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقين Jadi bukan nada dua tapi nada satu, kan naik akhirannya. Nada dua. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس الذي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Sampai ayat 24. Semoga menjadi amal ibadah kita kepada Allah Taala, menjernihkan pikiran kita dan menjernihkan sekalian menjalankan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji 2025 rahimahullah, Multazam Yogyakarta kota ini. Oh, Bantul. Ada yang Bantul, ada yang kota. Alhamdulillah, sore hari ini Allah mudahkan langkah kaki Bapak Ibu sekalian untuk tolak diri dan silaturahmi dalam KIP, ya, kajian Islam intensif di Masjid Abi Yogyakarta ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimahullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita adalah bagian dari umat beliau yang nantinya di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti kabelnya tergeser dari nutup. Nah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makna dan urgensi Bapak Ibu tentang syahadat. Tadi di awal sudah diindikasikan Ustaz Haryanto bahwa Bapak Ibu sekalian setiap hari sudah syahadat. Terus ya? Alhamdulillah. Nah, karena itu kita akan membahas itu yang sudah kita lakukan. Maka pertanyaan yang ada pertama ini, pernahkah kita bertanya tentang hal ini, Ibu? Gimana, Bu?
Ibu mempertanyakan pada ibu sendiri. Saya bertanya pada saya sendiri, Bapak. Kira-kira kita pernahkah bertanya begini, mengapa kita harus bersahadat? Dan gitu. Pertanyaan yang kedua, itu ini, untuk apa kita mau harus bersahadat? Ini benar sesuatu ketika kita ingin punya makna terhadap apa yang telah kita lakukan atau yang kita akan lakukan. Pertanyaan ini penting, ya. Mengapa? Jadi mengapa itu ada sesuatu urusannya arah tujuan kita, ya. Nah, untuk menjawab itu maka kita bahas bersama hari ini, ya Bapak Ibu. Nah, sebelum membahas syahadat perlu memberikan pemahaman secara logik, secara logika, ilmiah, rasional. Ya, rasionalitas kita. Kenapa kita perlu memperbincangkan ini dengan konsep logika? Padahal ini bicara tentang keyakinan. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Bahkan ada satu hal yang penting untuk orang yang ateis, Bapak Ibu. Ateis itu berarti dia percaya Tuhan ya? Tidak sama sekali. Lalu bagaimana orang yang ateis bisa menjadi muslim, menjadi orang yang beriman? Itu kalau nggak dijelaskan dengan logika dia nggak akan bisa paham. Betul betul. Nah, oleh karena itu, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu syahadat itu kok Bapak Ibu lakukan? Itu pasti jawabannya sesuatu yang sudah mudah ditangkap. Ya karena kita diajarkan Allah untuk bersyahadat, kan gitu, betul atau tidak? Itu selesai. Karena Bapak Ibu yakin Allah itu adalah Tuhan kita. Karena itu kita perlu bahas bersama tentang ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, Bapak Ibu. Ya. Jadi barang siapa kita mengenal nafsu Tuhan kita itu siapa? Nyuruh kita ngapain, kenapa kita hidup, dan kenapa kita masih hidup sampai hari ini. Termasuk kenapa kita harus syahadat. Bapak Ibu bilang gambar nomor ini disclaimer dulu. Saya menyampaikan ini bukan masalah pornografi, ya, dan dengan fisiologi kedokteran, ya. Jadi kalau membahas begini sudah biasa, nggak apa-apa. Bukan tabu. Nah, dan saya ini Bapak Ibu semua sudah dewasa loh. Ada guling ini. Ya. Ini Bapak Ibu gambar apa kira-kira? Bukan tauge, bukan ya. Tambah. Ini sperma. Ya. Sperma itu diproduksi di mana, Pak? Atau dihasilkan di mana kira-kira? Kandungan sebenarnya apa? Jadi tempatnya di mana kira-kira? Di tubuhnya laki-laki. Kalau di mana organnya nanti terlalu hebat. Di tubuhnya laki-laki. Nah, kalau di tubuh laki-laki bagian apa? Baru itu organ kita bicara. Jadi itu otomatis miliknya kaum pria dan dihasilkan di tubuh pria. Nah, sekarang inilah tempat produksinya. Di bagian kalau orang menyebut zakar, maka kalau ada nama zakar itu laki-laki. Muzakar, Zakaryawati, wah itu nggak cocok. Ya. Namanya testis orang nyebut, ya, dalam bahasa anatomis. Nah, ini sperma diproduksi di tempat laki-laki. Dalam hal ini dia nanti fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk pembuahan. Di mana tempat pembuahan? Apakah di tubuh laki-laki? Perempuan, betul nggak? Ya, jadi di tubuh perempuan. Sperma ini untuk bisa berfungsi dan bisa eksis di dalam dirinya,
Ini perlu perjuangan besar, Bapak Ibu. Perlu perjuangan besar dan bisa bertahan hidup. Maka kehidupan dia ini untuk bisa ada di rahim ibu. Ini namanya bagian orang menyebut uterus, kandungan. Nilai rahim sampai dari vagina. Dalam hal ini untuk masuk ke sana itu penuh dengan ranjau pembunuh, Bapak Ibu. Pembunuhnya apa? Zat asam yang dikeluarkan oleh Enggar Bartolini. Sekretnya ini pH-nya sangat asam dan itu mematikan, Pak. Mematikan, Pak. Padahal sperma ini sekali launching, bahasanya namanya launching itu ejakulasi gitu ya. Itu jumlahnya normalnya untuk laki-laki itu kalau minimalnya itu 15 juta. Kalau 10 juta itu oligosperma, itu spermanya jumlahnya sedikit. Ya, secara rasio untuk bisa membuai nggak bisa. Nah di situ bisa sampai 200 juta sekali launching, sekitar 1,5 sampai 2 mililiter. Sedikit, tapi jumlahnya banyak, ini puluhan juta sampai ratusan juta. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk bisa hijrah ke sini perlu perjuangan besar, yaitu dia. Kalau ateis kan itu wah alamiah begitu saja. Pertanyaannya, wes pokoknya nanti ini memang alamiah. Apakah semua manusia diciptakan yang terjadi dia punya sperma sejumlah yang saya tadi sebutkan? Ada yang oligosperma dan bahkan ada asperma. Tidak ada sperma di dalam dirinya, normal gitu. Dan ada yang jumlahnya hiper, lebih dari 200. Itu juga kok ada yang begitu. Apakah itu alamiah? Pertanyaannya kan gitu. Jadi untuk bertanya seperti itu untuk mempertanyakan kepada orang-orang ateis. Nah, karena itu kalau dia kemudian ditanya orang yang ateis tadi, coba kalau memang alamiah berarti semua manusia harusnya seragam, betul atau tidak, Bapak? Dan ternyata apa yang diciptakan bentuknya seperti ini panjang pendeknya ekor beda-beda, Pak. Jadi untuk menentukan sperma itu normal, panjangnya beda-beda. Pendek itu jalannya nggak usah kencang, kan jalannya gini. Jadi semakin dilihat ini daya lajunya tinggi, Bapak. Itu satu. Yang berikutnya kepala sperma. Itu gedenya juga beda-beda. Kegedean kepala reso melayu, Pak. Kipik-kipik. Ya. Panjang badan sperma juga beda-beda. Maka untuk mengetahui secara andrologi, secara normal laki-laki ini bisa membuahi atau tidak, itu dihitung semua, Bapak. Ya. Secara empiris begitu. Nah, maka kalau memang dia ini secara begitu saja, berarti harusnya terjadi alam itu ya begitu saja menjadi hal yang sama. Kalau demikian, kalau misalnya Tuhan ada yang menciptakan namanya Tuhan, Tuhan mana yang menciptakan? Ini pertanyaan lagi, karena Tuhan itu banyak, Bapak Ibu. Kita aja Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, belum ada. Yang Maha Esa itu ya tunggal, satu. Tapi pertanyaannya, benarkah Tuhan itu hanya satu? Yang dimaksud oleh manusia? Enggak, Bapak Ibu. Maka syahadat yang Bapak Ibu saya ucapkan itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita bahas itu. Kenapa? Tidak ada Tuhan. Ya, aku bersaksi, tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan kecuali tidak ada itu artinya banyak sekali, maka untuk mengeliminasi semua itu maka ada
menegaskan tidak ada Tuhan kecuali itu cuma satu, betul nggak ya? Nah sekarang ini Bapak Ibu, laptop, HP Bapak Ibu itu bisa menjadi Tuhan, betul atau tidak? Jadi Tuhan itu bukanlah hanya yang kita sebut Tuhan itu, ya, namanya mendengarkan. Makanya di sini, apakah tadi sudah kita bicarakan ya, yang ini nih Bapak Ibu. Pertanyaan yang mendasar ini, apakah peristiwa sperma ke organ genital perempuan itu terjadi begitu saja, bukan ada yang menggerakkan? Misalnya begini, Bapak Ibu pernah nggak mendengar istilah bayi tabung? Nah, bayi tabung itu caranya ambil sperma laki-laki, taruh di tabung, berarti ambil telur wanita, ovum. Kemudian ditaruh di situ, dipertemukan, terus dimasukkan ke dalam kandungan ibu, dibantu proses pembuahan. Itu persoalannya ilmiah atau tidak? Kalau ilmiah itu begini, oke, 95% itu bisa menjamin jadi. Tapi kalau 50-50 ilmiah apa tidak? Siapa di sini yang Bapak Ibu bekerja sebagai akademisi? Ilmiah itu syaratnya apa? Saya dari dosen. Jadi kalau ilmiah itu Bapak Ibu, secara statistik 95% terulang secara sama seperti itu, 95%. Yang 5% tidak, itu namanya signifikan. Betul tidak? Kalau kurang dari itu nggak ilmiah Bapak Ibu, namanya 50-50, iso ganti iso ora. Nah, 50-50 itu 50%. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, organ perempuan ini, peristiwa sperma ini menurut kemauan sperma itu sendirian atau kemauan siapa? Ini hidup ini apakah atas kemauan kita Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu pernah merencanakan untuk hidup? Tidak. Dan menginginkan untuk hidup? Tidak. Enggak ada loh. Nah, nanti kita coba bahas juga. Apakah peristiwa di atas ada yang mengatur secara termat? Yang ini bisa terjadi, yang ini tidak. Sehingga kita usaha bayi tabung, gagal berkali-kali. Akhirnya dapat. Nah, betul ya? Mas. Lalu ini siapakah yang mengaturnya? Kalau ada yang mengatur, itu siapa? Kalau itu dikatakan Tuhan manakah yang mengaturnya? Nah, kalau sudah dia tahu tentang pasti ada yang mengaturnya, enggak itu saja. Karena hidup di alam semesta ini enggak ada yang terjadi begitu saja, Bapak Ibu. Jadi di dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Saya ingatkan, peristiwa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, kita bisa bertemu semacam ini bukan kebetulan. Saya dijadwalkan, Bapak Ibu dijadwalkan, nanti kita ketemu. Enggak, itu hanya usaha manusia. Tapi kalau Allah enggak mengizinkan itu terjadi, orang jadi. Betul tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, sekarang ini, kalau sudah ngaku bahwa itu terjadi, ada yang ngatur siapa? Tuhan. Tuhan mana? Nah, sekarang ini saya tunjukkan kalau yang mengatur itu Tuhan manakah? Apakah di antara kitab suci yang ada selama ini ada yang bisa menyebut sperma dengan sebutan seperti di sini? Coba ini ya. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, ya hari akhir nanti, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kita turunan berikutnya, maka menyebutnya kami ciptakan. Kami berarti melibatkan makhluk Allah dari setetes mani. Betul atau tidak? Ayat yang seperti ini apakah ada di Bible? Apakah ada di Tripitaka? Tripitaka itu kitab suci, Pak. Nama saya mirip-mirip kitab. Subtitle. Nah, ternyata kalau Bapak Ibu nanti cari kitab suci yang lain nggak ada tentang penciptaan terus itu nyebut mani gitu.
yang itu adalah sebuah sebutan sperma. Ini lalu jadi apa? Segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna tadi. Pada saat terjadi di sini Bapak Ibu, nah, sperma masuk ke sini. Wah, ini ada seleksi alam yang luar biasa dan ini jalurnya ternyata Bapak Ibu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa ini sama dengan perlombaan F1. Nah, F1 itu ada jalurnya Pak. Lintasannya itu ada dikasih garis toh. Si motor ini atau Formula 1 ini posisinya di race ini semua tapi satu. Ini ternyata ada jalurnya Pak. Ya, kita. Jadi kalau tidak lurus tabrak duel mati kejedut. Ya ada. Jadi sperma ini melintas. Nah, tapi di sininya ada fibria ini tempat sel telur namanya ovarium. Ini posisinya yang mengeluarkan telur, telurnya ditangkap ini, disedot sedikit terus masuk sini. Ini kalau spermanya ini sabar menanti karena ikut training ojek, ngetem dulu, sabar di ambulan, maka dia nanti akan ketemu dengan telur, maka dia bisa membuahi. Tapi kalau ada sperma yang nggak sabar Pak, gaspol terus meluncur ke sini ada telur dikeluarkan gitu, terus kemudian pembuahan itu, nah ini pembuahan ektopik, namanya apa namanya istilahnya, pembuahan di luar kandungan. Ya, mati mesti, betul apa tidak Pak? Makanya memang hidup itu harus sabar Pak, sebagaimana sabarnya sperma. Nah, terus lanjutkan di sini lagi. Jadi ketidaksempurnaan ini Allah yang bikin Bapak Ibu, bukan kita, bukan kami diri. Nah, di sini dijelaskan agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ini ada kata-kata ini. Kami tetapkan. Jadi itulah namanya hidup harus iman qadha dan qadar. Qadha adalah ketetapan Allah yang spesifik pada seseorang. Qadar adalah ketetapan Allah yang sifatnya universal, semua orang sama. Mati adalah qadar Allah. Matinya umur berapa, jam berapa, di mana, itu qadha masing-masing. Bisa dipahami Pak itu. Jadi DNA saya dengan DNA Bapak Ibu gak ada yang sama. Itu namanya qadha. Tapi semua orang punya DNA, itulah qadar. Maka qadha dan qadar. Nah, sekarang ini Bapak Ibu lanjut ya. Nah, siklus hidup manusia sekarang ini. Nah, hidup kita ini sebetulnya Allah dalam posisi kita diciptakan sebelum kita ada 50.000 tahun yang lampau sebelum ada manusia alam semesta. Allah sudah ciptakan namanya akhirat Bapak Ibu. Akhirat itu kita berada di kampung namanya surga. Surganya itu ada di kompleks namanya di sini ini kompleks yang kita sebut dengan kitab orang menyebut apa itu? Berarti hilang ini namanya sudah penuaan dini. Kitab yang Lauhul Mahfuz. Nah, mau menyebut Mahfuz MD, Lauh Mahfuz. Jadi kita berada di Lauhul Mahfuz itu adalah kampung kompleks kita berada. Disitulah 4 perkara Bapak dituliskan di situ. Siapa itu filenya diminta, rizkinya berapa, matinya sampai berapa umurnya nanti sudah tertulis, lahir mati, rezeki ini berapa, jodohnya berapa, nasibnya baik dan buruk sudah tertulis tadi, sudah ditetapkan. Betul atau tidak Bapak? Jadi hidup ini menjalani skenario Allah. Maka disitulah kemudian Bapak Ibu dan saya ini di alam roh ada jiwa dan roh kita ini dipanggil Allah. Disitulah kita dipanggil. Kita habis kami ya.
kita tanya, terus saya datang, Sedekah dawuh ya Allah, Alhamdulillah, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah menyatakan pertanyaan itu. Kita semua bisa jawab, qalu bala sahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami sebagai saksi. Baik, kalau gitu kamu sekarang masuklah ke sana itu, jalanmu di sana. Ya, saya itu sebetulnya ketika disuruh Allah begitu, saya ini mau sampaikan apa? Allah jangan di situ dong. Aku tuh pengen masuk ke janin yang ada di kandungan Ibu Iriana, supaya saya bisa jadi wapres. Tapi sama Allah nggak boleh. Ya, kamu ke sana. Akhirnya saya nggak bisa milih. Nah sudah nyuruh Sedekah dawuh ya Allah, samit nama atau saya dengar, saya kerjakan, masuk, nggak bisa milih. Jadi hidup ini tidak ada pilihan, harus menjalankan apa yang Allah perintah, yang Allah larang harus dilakoni. Betul tidak? Itulah kita kemudian di sini ini jadilah kemudian kita sudah tertentu sesuai checklistnya di Lauhul Mahfuz. Di situ saya harus lahir, keluarlah saya, dan akhirnya saya berada di sini hari ini, Bapak Ibu. Betul tidak? Nah, siklus yang berikutnya saya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap orang yang bernyawa pasti mati. Matinya kapan? Enggak tahu. Nah, terus kita pasti kalau mati ke alam barzakh. Barzakh itu sanes kuburan tuh. Alam kubur, tapi belum tentu kuburan. Di lab saya di anatomi kedokteran sana, itu dulu saya motong-motong bersama dokter Sagiran itu. Sampai hari ini potongan jenazahnya ini masih di lodo, toples, diawetkan Pak, dan tidak akan pernah dikubur. Jadi orang yang mati belum tentu dikubur. Akhirnya ini nanti kita dalam posisi berikutnya kembali lagi, maka ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang ini bisa kembalinya kepada Allah. Sehingga hidup ini hanyalah perjalanan. Hidup kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang ketika kita lahir, tumbuh kembang, disinilah kita jadi batita, dari bayi batita, terus bisa jadi balita, terus jadi anak SD, gitu, anak apa kemudian penting balita. Nah, saat kemudian kita jadi orang yang disebut dengan remaja, mulailah akil balik, Bapak Ibu. Akil balik itu nalarnya mulai bisa berpikir nalar. Disitulah orang di dalam bahasa kita namanya akil balik, orang menyebut remaja awal. Nah, sekarang karena nalarnya sudah ada, disitulah yang terjadi pada kita, Bapak Ibu. Remaja ini mulai ada kesadaran duisin, bisa melihat ada benar salah, ya. Proses berpikirnya mulai matang menuju dewasa. Itulah di dalam diri manusia Allah takdirkan semua manusia, karena dia sudah mulai bisa berpikir, karena berpikirnya ini adalah takdirnya Allah, ketetapan Allah, yang itu berupa namanya free will. Bapak Ibu, free will itu namanya pun kebebasan bersikap. Sikap itu ada di otak. Dan bertindak, ya. Bertindak itu bisa mulutnya, bisa gerakan anggota badannya. Benar ya? Disitulah maka manusia mulai diwajibkan atas kamu untuk syahadat. Tak sadar, tinggal hitung tahiyatnya. Berapa kali Bapak Ibu sholat dalam 5 waktu, kalikan jumlah sholat sunnah yang Bapak Ibu kerjakan, kalikan, gitu. Itu kan nanti kita berarti sadar. Cuma masalahnya di sini Bapak Ibu, kita sering mengucapkan syahadat yang kita sudah ucapkan, apakah saya sudah syahadat dengan benar?
Benar itu bukan hanya ucapnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu sampai sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, benar, itu belum tentu benar-beneran. Karena itu jangan-jangan kita sama masih seperti beliau, Pak. Beliau itu biasanya assalamualaikum, ya bilang assalamualaikum, bisa nyebut, betul atau tidak? Woi ngerti lah, assalamualaikum itu apa? Dia diam aja beliaunya, betul atau tidak? Kayak ChatGPT itu saya tanya, kenalkah kamu dengan saya? Dia nggak bisa jawab. Saya itu alat komunikasi lewat mesin. Ternyata bodoh juga dia. Sering kali saya gunakan untuk komunikasi, tapi saya tanya, saya itu siapa? Nggak bisa jawab dia. Nah, ini sama. Posisi kita ini ketika sadar, maka sekarang ini kita harus bicara sadar. Sadar itu apa sih? Sadar itu bersaksi, memberikan kesaksian, pernyataan kepada siapa? Kepada Allah, ya. Tentang apa? Tentang kebenaran yang dia yakini adanya eksistensi Allah dan yang Allah perintahkan sebagai utusan Allah. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Ada orang ateis kemudian ngomong Islam ini wong gendeng. Kenapa? Orang bersaksi, saksi gue harus bersaksi terhadap yang dia hadapi. Saksi itu siapa? Wong tidak ada lainnya kok, cuman dia sendiri kok bersahaja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika tahiyat itu bertahiyat dengan siapa? Syahadat, ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu mengucapnya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Bapak Ibu sama sampai kami Allah. Nah itu dia mikirnya begitu. Orang bersaksi itu harus di hadapannya itu ada orang yang di situ, namanya bahasa hukum ya menggunakannya. Tapi nggak tahu manusia dengan yang namanya sang penciptanya kira-kira pasti sama atau tidak? Ini Bu, saya gambar kursi ini sinten Bu? Tukang kok? Apakah tukang yang buat kursi ini sama dengan yang dia buat? Tidak. Nggak sama kok. Bahkan kulit Bapak Ibu, tukang itu gawe mebel apik banget ning kanggo omahe dhewe lah. Gitu kan. Sak alane sak ketekle. Bahkan meja ora duwe. Padahal dia gawe kangen iki apik-apik ngene iki. Tapi itu rumahnya sendiri. Berarti sing digo gawe itu. Apalagi sosok dirinya yang membuat. Jadi yang namanya kita bersaksi itu adalah bersaksi pada Allah. Allah itu zat yang tidak sama dengan kita. Kalau sama berarti bukan Tuhan kita. Betul tidak? Nah, karena kita punya kelebihan, punya kekurangan. Yang di situ itu Allah nggak ada yang namanya kekurangan. Ya, maha sempurna. Nah, makanya kalimat syahadat ada dua bagian, yaitu untuk menyatakan pada Allah bahwa tidak ada, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tidak ada Tuhan itu selain Allah, berarti only, jadi hanya Allah. Dan Muhammad itu Nabi utusan Allah, nggak ada lagi setelah itu. Kenapa? Penutup. Ya. Maka makna syahadat itu yang pertama di sini la ilaha illallah, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas diibadahi, tidak ada yang pantas diprioritaskan, tidak ada yang pantas diutamakan kecuali Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah itu tiada yang apa? Tidak ada yang pantas disembah. Nah, jadi disembah itu sesuatu sembahan itu prioritas apa betul? Prioritas. Semua tinggalkan hanya untuk yang kita sembah. Betul tidak? Diprioritaskan berarti diutamakan. Karena itu hidup kita
Bisakah sudah seperti itu ketika saya nyebut asyhadu an la ilaha illallah? Ketika nyebut itu, benarkah saya sudah benar-benar menyembah kepada Allah semata, menyerahkan hidupku, matiku, ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasa benar-benar. Apakah saya ini masih belum bisa tawakal? Kalau aku belum bisa menyerahkan segala hidup, matiku, sholatku dan semuanya itu hanya untuk Allah, berarti syahadatku itu masih level biru. Betul apa tidak? Sama ketika kita sholat, Bapak Ibu. Sholat kita kok masih keji dan bukan, berarti saya baru mengerjakan gerakan sholat. Gerakan sholat itu ada bacaan, baru membaca bacaan sholat. Betul tidak? Nah kok aku baru sekolah lumah saja jazaku isih keji karo wong, isih jahat sama orang. Berarti aku sakjane belum sholat. Baru apa tak? Menggerakkan badan gerakan sholat. Hati-hati, maka makna apa yang kita kerjakan inilah di situ, Bapak Ibu. Kita la ilaha illallah ini menolak segala kesyirikan, Bapak Ibu. Maka ada kalimat surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas itu apa Bu bacanya? Qul huwallahu ahad. Yang nomor 2, Allahu Somad. Allah tempat bergantung. Kita menyebut Allahu Qul huwallahu ahad. Ahad itu tunggal, satu, nggak ada yang lainnya. Terus kok kemudian kita bersender bukan pada Allah? Loh kok bisa begitu? Ibu dan Bapak, kalau Bapak Ibu itu namanya minum obat, ya, ini bukan obat, ini vitamin. Ya, kebetulan pasti celana saya pasti Rasul, ya, tapi vitamin B komplit. Ya. Nah, misal ini obat yang pada saat itu Bapak Ibu harus minum setiap saat. Nah, sing marai-marai kuwi obat atau Allah? Allah. Nah, sekarang dilalain obatnya keri. Ya, Bapak Ibu panik nomor. Kadang panik. Padahal yang kudu ngombe obat. Sikap panik ini sudah tidak lagi bergantung kepada, padahal kita ini obat ini hanya sebagai bagian ikhtiar manusia melakukan usaha, hasil itu wilayahnya Allah. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Ikhtiar itu sebuah kewajiban, wajib yang kita kerjakan. Tapi ingat, itu bukan menghasilkan seperti yang kita ikhtiarkan. Namanya hasil itu wilayah Allah. Makanya seringkali Bapak Ibu, kita itu berbuat syirik bukan menyembah berhala. Tidak. Kalau menyembah berhala ketok. Ning ketika saya ini menggantungkan sesuatu yang dari bukan Allah, membuat kita stres, itu aku sudah berbuat syirik. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Sinten Bapak Ibu? Allah. Berarti kalau yang bukan Allah suci sama betul? Betul. Suci itu nggak pernah salah. Dan kalau Bapak Ibu sudah setiap hari subhanallah, kok ono sedulur dewi, koncone dewi sahabat kita, orang tua kita atau anak kita salah, kita nggak membolehkan salah. Kira-kira kita berbuat syirik atau betul? Tandanya kita berbuat nggak membolehkan salah, kita musuh. Kita nggak boleh salahnya orang itu dengan kita marah, Bapak Ibu. Sering ngomong bosan marah. Gue ngomong bosan, ngapain? Kayu sini alek ini. Berbuatnya salah gitu. Gara-gara kayu. Padahal ketika kita nyebut subhanallah yang suci Allah, kayu sing suci Allah, maka dia
kita dudukkan manusia yang salah tadi, tak maafkan karena dia adalah makhluknya Allah, tempat kotor, tempat berbuat salah. Benar. Jadi kalau kita ini seringkali gawainya janjane kita ini masih berbuat syirik. Kenapa? Karena Allah saja memaafkan sebagai pencipta manusia yang tempatnya salah tadi, kok awake dhewe ra entuk salah. Betul apa tidak? Ini loh Bapak Ibu, implementasi syahadat itu sampai ke sana. Akhlakul karimah kita itu diuji kesirikannya sampai di situ Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang salah, dia teman saya, orang saya, siapapun yang ada berbuat salah, tak kasih ruangan boleh salah besar. Itu namanya saya mendudukkan makhluk bukan sebagai Tuhan. Betul atau tidak? Seringkali kita berbuat berlebihan. Ini kesyirikan tadi seringkali orang menyebabkan mengalami panic attack, panik. Orang mengalami kecemasan. Cemas Bapak Ibu itu ya, cemas itu dulunya normal. Tapi kalau sudah kecemasan itu disorder, penyakit. Apa itu? Karena sudah berlebihan. Kecemasan berarti berpikir sesuatu di luar dari yang wilayahnya. Kenapa? Nanti. Sesuatu yang dicemaskan itu adalah sesuatu yang nanti belum terjadi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Kalau sudah terjadi namanya kita menyesalkan sesuatu, beda. Ya. Jadi sesuatu yang ke depan itu wilayah Allah, tapi kita masuk. Itulah kita syirik. Berbuat diri kita ini berperilaku sebagai Tuhan. Kok kemampuan kita itu ngerti saat durunge winara. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi syirik itu tidak mesti menyembah berhala, tetapi kita pun memberhalaikan diri kita, membuat diri kita seperti Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, namanya tawakal. Jadi ketika obatnya keri, saya mau obatnya ketinggalan. Bismillah ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mengatur seluruh bagian tubuhku, karena tubuhku nggak bisa tak atur. Bapak Ibu bisa ngatur jantung, jangan cepat-cepat denyutnya, bisa? Nggak bisa. Saya bisa perintahkan namanya tangan saya itu untuk ngambil ini namanya apa ini? Remote ini, pointer. Tangan kanan ambil pointer yang ada di tangan kiri. Otak mengatakan itu, ini tangan sedikit kamu, saya jalankan, ambil. Ini hanya 10% fungsi otak untuk kesadaran. Tapi otak kita itu bukan untuk kesadaran saja. Keringat, oh itu aku wes aduh saya sabun nganggo wangi, bajune tak selip halus, engko nak keringet metu kowe mari apa? Bisa? Enggak bisa. Makanya Bapak Ibu, kita ini sepenuhnya serahkan hidup kita pada Allah, nggak bisa kita atur. Maka orang yang sadarnya sudah benar, pasti, ya saya katakan tadi, dia akan menyerahkan diri pada Allah. Nah, makanya nih, apakah Bapak Ibu sudah bersadar? Apakah indikator kita sudah bersadar dengan benar? Orang yang bersadar dengan benar ini sudah selesai dengan dirinya. Hidup kita ini sudah selesai, Pak. Selesai apa? Sudah nggak baperan, sudah tenang, sudah nggak urusannya sudah serahkan semuanya Allah. Gitu. Memiliki ketenangan dalam kehidupan apapun, memiliki sikap ikhlas, kemudian emosinya terjaga, koridor tidak meledak-ledak, sikap dan perilakunya terkondisi dengan rasa selalu bersyukur apapun peristiwanya, karena selalu ingat ini peristiwa Allah yang atur. Mesti sesuatu yang terbaik buat saya. Tidak melihat fakta dan bukti yang dilihat indrawi. Kalau sadar betul, ya. Nah, kemampuan tawakalnya sempurna Bapak Ibu, all. Maka faiza azamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah ada azam, kentek,
lalu segera langsung tawakal. Tidak ada perintah ketika kamu berazam segera ikhtiar, tidak ada lah. Maka bersegera ini apa? Tawakal. Diikuti ikhtiar, bukan tawakal itu diam, enggak. Tawakal itu melakukan apa yang ada ini, diserahkan pada Allah, minta pada Allah, dituntun untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi tawakal bukan diam. Ini banyak orang salah paham. Maka akhirnya ikhtiar dulu harus tawakal. Gak ada Qurannya, gak ada ayatnya, gak ada hadisnya untuk suruh ikhtiar. Tapi melakukan tawakal yang sering jadi masalah itu loh. Rasul pernah meminta ada orang yang gak ngikat, kemudian dia mengatakan aku tawakal ya Rasul. Enggak, kamu tawakal enggak begitu, ikat ontamu. Nah, jadi ini seolah suruh melakukan ikhtiar bertawakal. Itu Rasul mengoreksi orang tawakal bukan diam, omongannya gitu enggak, tapi meminta pada Allah, minta melakukan apa yang bisa kita lakukan. Faidah azamta fatawakal ala Allah. Nah, potensi meninggal orang yang seperti itu husnul khotimah pastinya. Karena orang yang syahadatnya benar itu mesti orang ikhlas. Betul atau tidak? Kita mengerjakan sehebat apapun di itu orang apa-apa. Kenapa? Karena ikhlas. Jadi kalau kemudian dia meninggalnya mau ditunggoni atau tidak ditunggoni, tetap la ilaha illallah. Sebab apa? Iblis tidak mempan ngompori kita untuk syukur khotimah nggak bisa. Karena iblis sudah menyatakan di Quran pada Allah bahwa kita ini semua akan digoda. Jadi kita nggak usah jadi presiden, sudah dikawal pas sampai kanan, kiri, depan, belakang. Ini iblis. Kita jalan kemana? Ikutin baik. Jadi tidak pernah sendiri. Apalagi mau mati. Padahal mau mati itu dia rebutan. Nah, kalau ini orang cinta terlepas, aku orang diri di akhir belajar cekik, gambarnya cekik, gampang. Sing ditoknya ya sing biasanya dilakoni. Betul tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa meninggalnya ditunggoni atau lakonannya? Betul ya? Nggak tahu. Ya itulah kalau kita ikhlas walaupun kondisi apapun, terus kemudian koma, sebelum koma kita sudah terbiasa ikhlas. La ilaha illallah terus koma, terus mati. Yang dihitung adalah saat sadarnya. Betul tidak? Ending kehidupannya adalah saat sadar. Yang kemudian dia koma, terus 14. Jadi husnul khotimah ini semua rencana yang paling terbaik di dunia itu tidak ada yang bisa kalahkan. Rencanakan husnul khotimah. Husnul khotimah untuk bisa terjadi kalau kita syahadatnya benar. Bukan ucapannya, tapi implementasi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita segalanya adalah la ilaha illallah. Maka kan Bapak Ibu, ini kita yang sebagai perlu latihan Bapak Ibu. Ya, insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang sulit kalau kita berlatih dan selalu berusaha berlatih diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, demikian materi yang disampaikan Ustaz Zulfikar. Mungkin masih ada waktu 5 menit ya, kurang lebih. Ada hal yang mau disampaikan ataupun ditanyakan kepada beliau, monggo. Monggo Mas Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sendiri sperma yang menang dan menjadi bakal manusia, apakah oleh Allah itu dimasukkan kodok atau godaan? Kemudian tadi ada free will. Free will itu kodar menurut saya. Hasilnya dari tindakan free will tadi, apa hanya kodok atau bisa masuk ke kategori godaan? Demikian.
Jadi kalau namanya seseorang itu sperma tadi, pertanyaan pertama kan ada sperma itu ada yang jadi dan ada yang tidak bisa jadi. Jadi Bapak Ibu, ini telur, kemudian ini ada sperma. Ini sudah babak semifinal. Tinggal segitu ini. Ini pernah dan sudah saya tulis dalam buku saya bahwa sperma yang bisa membuahi ini tinggal segitu yang selamat, yang lain. Ini seleksi alam Bapak Ibu. Terus yang terjadi ternyata bisa masuk ke sana itu ada tegak lurus, sudutnya itu 90 derajat yang bisa membuahi, menang tadi ya, sudutnya 90 derajat. Karena apa? Karena sudut 90 derajat ini tegak lurus.